anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Tunggu sebentar, Ibu atur-atur dulu posisinya, oke? Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke tema yang ke-6, subtema yang kedua, pembelajaran yang ke-6 atau ke-6 ya anak-anak ya. Nah, anak-anak seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa ya. Dan sebelum berdoa, Ibu Guru juga mau menyapa ya semua teman-teman Ibu Guru yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru, oke? Hello guys, hello everyone, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustasweet, oke? Okay guys, before you continue watching Yustasweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet interesting and cool video. Okay guys, continue to create the flow of talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel Yustasweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasweet it finish. Okay, thank you. Nah, anak-anak seperti biasa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa bersama ya. Nah, anak-anak di sini Ibu Guru sudah siapkan teks doa Bapa Kami. Kita berdoa sama-sama. Hari ini kita menggunakan bahasa Indonesia ya, selang-seling. Oke, nanti besok atau hari Senin kita pakai bahasa Inggris ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke slide PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan ya. Kita baca sama-sama anak-anak. Oke, ini lanjutan pembelajaran ke-6, ini lanjutan yang kemarin anak ya, pembelajaran yang ke-5 yang kemarin ya. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Oke, next selanjutnya. Siti, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dayu jawab ya, betul sekali Siti. Oke, next selanjutnya. Beni, selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Oke. Tiba-tiba, Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Oke. Lanjut lagi. Nah, kata Beni, Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Oke, next selanjutnya. Apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, next selanjutnya. Huruf kapital digunakan pada nama hari. Contoh kalimatnya, setiap hari Minggu, aku dan keluargaku bekerja bakti membersihkan rumah. Nah, anak-anak, huruf kapitalnya S ini setiap di huruf besar, karena ini posisinya di awal kalimat, anak-anak ya. Nah, hari Minggu, M-nya huruf besar, karena ini adalah nama hari ya. Oke, next selanjutnya. Mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena akan membuat lingkungan menjadi kotor ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya atau buanglah sampah di tong sampah ya. Oke, next selanjutnya.
Apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Nah, apabila anak-anak melihat ada temannya yang melanggar peraturan atau membuang sampah sembarang, ya, apa yang anak-anak lakukan? Nah, yang anak-anak lakukan adalah menegurnya dengan bahasa yang sopan, ya. Jadi anak menegurnya itu tidak boleh dengan bahasa yang kasar, ya, itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Jadi menegurnya dengan sopan. Oke, next. Sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. Yang pertama, selalu menaati peraturan sekolah. Yang kedua, menegur teman yang melanggar peraturan sekolah. Oke, next slide berikutnya. Tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Nah, kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan. Pada, Siti, Dayu, Beni, Di. Aku jadi selain ikan Edo itu. Oh, baiklah, maafkan. Nah, ini adalah kata-kata yang ditulis dengan huruf kapital pada bacaan, ya anak-anak. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, ya, tahun, ya. Oke. Nama kota juga anak-anak. Huruf kapital digunakan pada nama orang. Contohnya, pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Nah, S-nya huruf besar karena nama orang, D-nya huruf besar karena nama orang, B-nya ini huruf besar karena juga nama orang, ya. Oke, lanjut. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak lalu hubungkan pada gambar yang sesuai warna gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah, ya. Mencoret tembok kelas. Nah, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tugas piket kelas. Jadi, kata-kata ini dihubungkan dengan gambar yang sesuai, ya, anak-anak. Oke, di sini Ibu Guru sudah tampilkan mencoret-coret tembok kelas. Ini hubungannya, ini contohnya, ini tidak boleh dilakukan. Makanya Ibu Guru kasih di sini tanda silang, ya. Tanda silang di sini artinya tidak boleh dilakukan, ya. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini contohnya yang di bawah, ya. Tanda centang. Artinya ini adalah perbuatan yang baik, ya. Melaksanakan tugas piket kelas. Nah, yang di atas ini juga Ibu kasih tanda centang. Artinya ini adalah perbuatan atau ya baiklah anak-anak, ya, karena melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya, ya, sebagai seorang siswa, ya. Oke, next, selanjutnya bacalah teks berikut. Perhatikan huruf kapital, ya, dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung atau huruf merangkai, ya, seperti contoh. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur, ya. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Oke, lanjut. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Oke. Nah, kita lanjut ya anak-anak, ya. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Ini adalah namanya timbangan pasar, ya anak-anak, ya. Oke, kita lanjut ya. Slide berikutnya. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung, ya. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini namanya adalah timbangan rumah atau timbangan warung, ya anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Manakah yang lebih berat, 1 kg pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Nah, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Perhatikan tulisan di dalam kotak. Nah, 1 kg ini terdiri dari 100 gram, tambah 100 gram, tambah 100 gram, tambah 100 gram, sebanyak 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Sebanyak 10 kali 100 gram, 100 gram, 100 gram. Sama dengan 1000 gram. Nah, 1000 gram sama dengan 1 kilogram, ya. Oke, manakah yang lebih berat, 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Nah, ya, jadi yang lebih berat adalah 1 kilogram pepaya, anak-anak, ya, dibanding dengan 200 gram biji jagung. Timbangan mana yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Timbangan pasar, ya, yang tadi ditampilkan sebelumnya. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Perhatikan tulisan. Nah, ini yang tadi sudah, ya. Oke, Ibu lanjut aja. Yang itu kan sudah tadi. Next, selanjutnya timbangan besi biasanya dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasanya digunakan untuk benda yang lebih ringan, ya. Anak-anak ingat ya, timbangan besi biasanya dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Sedangkan timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan, ya. Oke, next, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Nah, lingkari ukuran benda yang menurutmu sesuai, ya. Berat semua kentang di samping adalah 2 kilogram, ya anak-anak, bukan 200 gram karena ini banyak sekali kentangnya. Maka ini adalah 2 kilogram. Oke, kita lanjut. Semangkuk tepung memiliki berat. Nah, ini beratnya adalah 500 gram, anak-anak, bukan 5 kilogram, ya. Jadi yang Ibu lingkar ini adalah jawaban yang betul, ya. Oke, next, selanjutnya. Ibu membeli titik-titik ikan. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya ini, anak-anak, yang cocok itu adalah 1 kilogram, bukan 100 gram, anak-anak, ya. Jadi kita melingkarnya ini, beratnya ini sesuaikan dengan jumlah dari barang yang mau kita timbang, ya. Nah, ini kan ikan bertumpuk seperti ini 1 kilogram, anak-anak, ya. Kalau 100 gram itu berarti dia lebih sedikit lagi, ya. Berat coklat di samping adalah 200 gram, ya anak-anak. Kalau dia lebih banyak lagi, mungkinlah 2 kilogram, tapi karena ini tidak terlalu banyak, jadi 200 gram, ya. Oke, slide berikutnya. Ya, Ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang, ya. Berarti Ibu menyimpan sebanyak 1 kilogram, ya, telur di dalam keranjang. Kalau 100 gram itu sedikit, anak-anak. Nah, karena ini banyak, maka jawabannya adalah 1 kilogram, ya. Oke, berat semangkuk nasi. Berat semangkuk nasi adalah 250 gram, anak-anak, ya. Yang sesuai dengan gambar ini, bukan 25 kilogram, ya. Kalau 25 kilogram itu udah beras 1 karung, ya. Itu berat sekali. Sedangkan ini kan hanya mangkuk, ya, mangkuk kecil, ya. Maka ini beratnya 250 gram, ya. Oke, next, selanjutnya. Tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah. Misalnya yang pertama, peraturan sekolah dibuat demi kebaikan bersama. Kita harus menaati peraturan sekolah. Ketiga, menegur teman yang melanggar peraturan sekolah. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contoh kalimat, Ibu menyimpan telur di dalam keranjang. Ya, nah sekarang kita lihat huruf kapitalnya, I-nya huruf besar karena di awal kalimat, ya. Oke, next, selanjutnya. Nah, anak-anak, sampai di situ dulu materinya, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang penting silahkan anak-anak catat, ya. Jadi besok hari Sabtu kita ulangan harian tema yang ke-6, subtema yang pertama dan subtema yang kedua, ya. Jadi besok hari Sabtu ulangan tema ke-6, ya, subtema yang ke-1 dan yang kedua, ya anak-anak, ya. Nah, jadi untuk mata pelajaran agama dan PJOK nanti tetap akan Ibu sampaikan, ya. Nah, kan Ibu sudah pernah jelaskan waktu itu materi agama tidak terlalu banyak, sedikit. Materi PJOK juga tidak terlalu banyak, ya. Itu kalau kita kejar itu bisa, ya. Habis bisa materinya. Tapi kalau tematik ini kan banyak, anak-anak, kita mau selesaikan materinya. Terus nanti biasanya setelah tema ke-5, ke-6 itu biasanya ada ulangan penilaian tengah semester atau biasa disebut dengan mid,
ya, penilaian tengah semester. Nah, itu nanti akan diinfokan lagi. Nah, maka Ibu mengejar materinya supaya materi tematik kita bisa selesai ya. Itu anak-anak. Oke, seperti biasa kita tutup dengan berdoa ya. Di sini sudah Ibu Guru siapkan teksnya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Thank you so much everyone. Thank you so much. Thank you so much my student. Okay, see you tomorrow. See you. Bye.